Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang tentunya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Semoga saudara dan saudariku sekalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Tentunya atas pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi, pelajaran apa yang akan kita bahas pada topik video kali ini? Topik pelajaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada sesi video kali ini adalah firman Tuhan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, kalau begitu, berarti ada dosa yang tidak dapat diampuni. Lalu, dosa apakah yang tidak dapat diampuni itu? Bukankah semua dosa dapat diampuni? Baik, di dalam Alkitab ada firman yang diucapkan oleh Yesus mengenai satu dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan jangan ada yang di-skip, karena kita akan mengetahui jawabannya apabila kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya, pembahasan ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena Alkitab merupakan standar iman orang Kristen sebagai rujukan utama. Maka, apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percayai, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab atau hanya karena tradisi semata yang sudah masuk ke dalam lingkungan gereja dan sudah terbiasa kita lakukan dalam kehidupan keagamaan kita? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi, apabila kita mendengar bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, mungkin kita akan bertanya-tanya dalam hati dan pikiran kita tentang apa kira-kira dosa yang tidak dapat diampuni itu. Bagaimana bisa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Bukankah Tuhan itu Maha Kasih dan Pemurah? Bagaimanakah Tuhan mengatakan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, sementara di sisi lain dia mengatakan bahwa dia itu adalah Allah yang Maha Kasih dan Pemurah? Dan mungkin akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang akan timbul mengenai hal ini. Karena tentu saja, hal yang paling menyedihkan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang adalah ketika seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, di mana dia tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita terlebih dahulu membaca atau mendengarkan firman Tuhan mengenai dosa yang tidak dapat diampuni yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 30 sampai 32. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat terhadap anak manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak di dunia ini, tidak juga di dunia yang akan datang. Saudara dan saudariku, jika kita perhatikan ayat 30 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara dan saudariku, jika kita perhatikan ayat 30, dikatakan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi, dengan kata lain, kita harus memilih antara berserah sepenuhnya kepada dia atau kita melawan dia. Dan orang yang setengah hati sebenarnya juga melawan Tuhan. Sebagaimana ditegaskan di Wahyu 3 ayat 16.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam ayat ini lebih jelas lagi penekanannya bahwa dalam kekristenan dibutuhkan ketegasan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa penyerahan yang tidak sepenuhnya kepada Yesus untuk setiap aspek kehidupan kita ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena setelah ayat 30 di Matius 12 tadi, Yesus lalu berbicara mengenai dosa yang tidak dapat diampuni di ayat 31 dan 32. Nah, ayat itu diucapkan ketika Yesus berkata-kata kepada orang Farisi bahwa mereka yang menentang Anak Manusia akan diampuni, sedangkan menentang Roh Kudus dikategorikan sebagai dosa yang tidak akan diampuni. Bagian Injil ini mungkin membingungkan bagi beberapa orang, bahkan menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang percaya. Mengapa? Karena beberapa orang berpikir seperti ini. Bukankah Anak Manusia dan Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal? Lalu, mengapa menentang Anak Manusia dapat diampuni, sedangkan menentang Roh Kudus dikatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni? Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Apakah itu dosa pembunuhan? Tentu tidak. Karena kita pasti ingat di mana Musa pernah melakukan pembunuhan yang tertulis di Keluaran 2 ayat 12. Jadi apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah penyangkalan terhadap Kristus? Pasti tidak. Petrus pernah menyangkal Yesus, tercatat di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Atau apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu mungkin bunuh diri? Tentu tidak. Karena Tuhan yang tahu apa penderitaan hidup seseorang yang membuat atau mengharuskan orang itu mengambil keputusan, sebab Simson pun bunuh diri yang tercatat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30. Lalu kalau demikian, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Kita akan segera mengetahuinya lewat penjelasan di video ini apabila kita terus fokus dengan pelajaran ini. Nah, dari 3 contoh di atas yang saya katakan tadi itu, bukan berarti hal itu boleh dilakukan. Bukan juga berarti kita pasti mendapat ampunan ketika melakukannya, padahal kita tahu itu dosa. Mari lihat ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini mengatakan bahwa setiap dosa yang kita lakukan dan kita bersedia untuk mengakuinya, maka Allah bersedia untuk mengampuni. Nah, kalau itu benar, lalu kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Jadi, dari bunyi ayat ini kita bisa melihat bahwa berarti dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan yang tidak mau bertaubat. Karena dikatakan, jika kita mau, kita dapat diampuni. Kata kuncinya adalah ada pada kata jika kita mau. Nah, kalau kita lihat sekali lagi Matius 12 ayat 31 di mana Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Untuk memahami apakah dosa melawan Roh Kudus ini, untuk itu kita harus pahami dulu apa fungsi Roh Kudus. Namun sebelum memahami apa fungsi dari Roh Kudus, kita terlebih dahulu perlu tahu apa arti kata menghujat. Karena dalam kitab Markus 3 ayat 29 dikatakan, "Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Di dalam Perjanjian Lama, kata kerja menghujat dapat diartikan sebagai tindakan penistaan dan tindakan keji. Berdasarkan 1 Samuel 3 ayat 13, anak-anak Eli dianggap menghujat Allah dengan berbuat keji di hadapan pelayanan Tuhan. Nehemia 9 ayat 18 dan 26 dan kitab Ezra juga membahas mengenai nenek moyang bangsa Israel yang menghujat Allah dengan frasa berbuat nista yang besar. Lalu Yehezekiel 20 ayat 27 hingga 32 juga berbicara mengenai menghujat Allah.
karena memberikan persembahan kepada berhala di atas tempat yang tinggi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata menghujat yang sering ditemukan adalah kata Gerika blasphemeho, yang mempunyai arti menfitnah, mengumpat, mengutuk, dan menghina, khususnya berkenaan dengan perkataan. Alkitab umumnya menggunakan kata ini dalam tindakan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Tuhan. Misalnya firman Tuhan, Titus 2 ayat 5, kepribadian Allah dan nama Allah, menghujat Allah adalah dosa melawan kemuliaan dan meremehkan kekudusan Allah. Kata blasphemeho, jika dilihat di dalam bahasa Inggris, maka kata yang paling tepat adalah blasphemy. Dan arti kata blasphemy menurut Kamus Bahasa Inggris adalah penghujatan, penghinaan, yang menghina Tuhan. Jadi dapat diartikan bahwa kata tersebut menggambarkan sebuah kehendak atau kesengajaan seseorang yang sengaja dilakukan secara sadar dengan maksud menghina, meremehkan, menampar wajah Allah. Nah, jadi jika Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, maka menghujat Roh Kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah dengan kehendak dan usaha secara sadar. Sekali lagi, menghujat Roh Kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah, perbuatan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk menolak, untuk menolak sekaligus merendahkan serta menghina rahmat Allah. Jadi apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari keilahian dan ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, apa yang Roh Kudus lakukan? Dia akan mengajar. Apa yang akan diajarkan? Apakah kebenaran atau tradisi? Tentunya kebenaran. Kedua, yang Roh Kudus lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagaimana tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun atau memimpin kita kepada semua kebenaran kepada Yesus, firman Tuhan, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah menurut hukum dan kuasanya. Ketiga, yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah, mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ulangi lagi bahwa pekerjaan Roh Kudus meliputi 3 jenis pekerjaan, yaitu mengajarkan kebenaran, memimpin kita kepada semua kebenaran, dan menginsafkan atau meyakinkan seseorang atas dosa yang dia lakukan supaya sesegera mungkin orang itu bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya, mengapa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Ini perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang mengajar, yang membimbing kita, Tuhan yang meyakinkan kita, dan Tuhan yang menyatukan kita bersama di dalam kebenaran. Jadi, jika kita berkata tidak atau tidak sekarang terhadap Roh Kudus, kita sesungguhnya sedang mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Allah itu sendiri. Dan Tuhan tidak akan memaksa siapapun, karena memaksa bukanlah sifat Allah. Memaksa orang untuk menerima pengajaran adalah sifat agama palsu dan bukan Alkitabiah. Karena Allah menghormati kebebasan memilih kita. Artinya,
jika kita mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Tuhan, Tuhan menerima saja pilihan kita dan berkata, "Baiklah anakku," meskipun itu menyakitkan hatinya. Namun, dalam kasih kemurahannya, walaupun kita selalu menolak panggilannya, Dia akan selalu berusaha untuk memanggil kita agar kita kembali kepadanya. Tetapi mungkin panggilan itu tidak sekuat lagi seperti yang sebelumnya. Dan kalau kita kembali lagi mengatakan tidak atau tidak sekarang, Tuhan kembali lagi berkata, "Baiklah anakku, aku menghormati pilihanmu." Saudara dan saudari, di sini kita dapat melihat bahwa tindakan mendukakan dan penolakan sedikit demi sedikit mendorong Allah menjauhi dari kita. Namun, kita harus ingat bahwa bukan Allah yang berniat menjauh dari kita, tetapi kitalah yang selalu menolak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah oleh karena dosa kesayangan yang kita selalu lakukan berulang-ulang. Kitalah yang membuat kita menjauhi Tuhan. Lalu, bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Yaitu mereka yang menutupi dosa-dosa mereka. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Apa kita ingat? Ada juga beberapa orang yang tidak percaya akan Allah pencipta dan keberadaannya, seperti ajaran kaum ateis. Walaupun ilmu pengetahuan dan penciptaan telah membuktikan adanya Tuhan dan firman-Nya adalah benar, namun kaum ateis tetap mengeraskan hati mereka. Apakah kita masih ingat ketika Allah berulang kali memberi amaran kepada Raja Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, di mana Fir'aun tetap mengeraskan hatinya? Ada juga ciri orang yang menutupi dosa, yaitu yang tahu kebenaran dari hal yang salah, tetapi malah mengatakan, "Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tetapi saya tidak peduli dan saya tidak akan berubah." Dan mereka juga katakan, "Saya juga tahu saya harus melakukan ini, tetapi saya tidak mau lakukan." Dan tanpa disadari, mereka menutupi dosa-dosa mereka dan terus mengikuti kedegilan hati mereka, sehingga kesempatan mereka untuk diampuni dan bertobat tidak akan pernah dapat mereka temukan. Sekarang coba kita pikirkan dan renungkan 3 hal ini. Yang pertama, bagaimanakah caranya seseorang bisa menjadi pintar jika dia tidak tahu dan tidak peduli kalau dia bodoh dan dia tidak mau diajar, bahkan dia benci akan kebenaran? Yang kedua, bagaimanakah caranya mengobati seseorang yang sakit dan tidak mau pergi berobat ke dokter atau tabib, sementara dia sendiri tidak peduli dan tidak mau tahu akan penyakit yang dialaminya, bahkan dia mengaku sehat? Yang ketiga, bagaimanakah seseorang bisa bertobat jika dia tidak sadar dan tidak mau tahu akan kesalahannya? Artinya, tidak sadar kalau dia berbuat salah atau berada pada jalan yang salah, sementara dia merasa benar dan malah menghina dan membenci orang yang menasehati dan berusaha membimbingnya ke jalan yang benar. Kita tidak akan bisa meyakinkan atau menyadarkan seekor lalat bahwa bunga itu indah dan harum, sementara sampah itu bau, busuk, dan kotor, kecuali lalat tersebut bisa berubah jadi lebah. Yang artinya di sini adalah tidak ada yang bisa memaksa seseorang jika hati dan pikirannya tidak terima, bahkan tidak mau tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saudara dan saudari, sahabatku dalam Yesus Kristus yang mendengar firman Tuhan ini, saat ini, jika ada di antara kita yang mungkin masih menutupi dosa-dosa itu, bahkan yang masih ragu akan firman Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan, katakanlah dan akuilah itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Itu adalah mereka yang selalu menunda-nunda untuk bertobat. Nah, saudara dan saudari, penundaan sebenarnya sangat berbahaya. Masih ingat saat Paulus berbicara tentang kebenaran Injil kepada Raja Agripa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28? Namun raja itu menjawab, hampir-hampir saja kau meyakinkan aku untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi apakah Raja Agripa menjadi orang Kristen?
hampir. Hampir adalah tidak. Raja itu hampir diselamatkan, namun benar-benar hilang. Di setiap seminar maupun di setiap mendengar pelajaran dari channel ini, ada begitu banyak orang yang hampir mengikuti Yesus. Saya berdoa kiranya tidak ada di antara kita yang hampir mengikuti Yesus. Ada begitu banyak manusia di akhir zaman nanti yang mereka hampir ikut Kristus, mereka hampir ke surga. Tetapi apakah mereka ke surga? Tidak. Kenapa? Karena mereka menunda-nunda. Mereka tidak mengambil keputusan untuk Tuhan. Mereka menunda. Jadi bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudari? Apakah Anda dan saya hampir diselamatkan? Nah, sekali lagi, dosa yang tidak dapat diampuni bukanlah suatu jenis dosa, tetapi lebih kepada tingkatan dosa yang artinya penolakan yang terus-menerus atas pekerjaan Allah dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita tidak bisa lagi merespon pimpinannya. Ini adalah pelanggaran terhadap Roh Kudus. Jadi, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan yang tidak mau bertobat, saudara dan saudari. Ayat terakhir dari pembahasan ini, saya mau kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara dan saudari, janganlah sampai ketika Tuhan sudah jauh baru kita mencari Dia. Janganlah sampai ketika kita sudah berlumuran dosa baru kita bergerak mencari Tuhan dan Tuhan tidak ditemui lagi. Tetapi biarlah selama Tuhan masih dekat, carilah Dia dan berserulah selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai oleh karena dosa kesayangan kita, oleh karena kita yang menunda-nunda waktu, kita belum membuat keputusan untuk mengikut Tuhan sepenuhnya, membuat kita tidak lagi dapat berseru kepada Tuhan. Semoga kasih Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.